Selanjutnya alat pemasaran di era digital adalah marketplace marketing. Jualan di marketplace. Marketplace ya, pemain utamanya adalah marketplace marketing. Marketplace marketing dengan pemain utama seperti platform e-commerce terbesar Indonesia ya, Shopee, Tokopedia atau TikTok pemiliknya sekarang, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Tokopedia dan Shopee sering bersaing untuk posisi teratas dalam hal jumlah pengunjung web bulanan dahulu kala. Saat ini kita bisa bilang Shopee sudah jauh meninggalkan yang lain. Bagaimanapun keberhadiran TikTok yang berkolaborasi dengan Tokopedia ini jadi ancaman. Jenis e-commerce di Indonesia terdapat berbagai jenis ya, seperti business to customer ya, B2C, business to business, consumer to consumer C2C, dan consumer to business atau C2B. Kalau business to customer alias yang usaha jual ke orang itu adalah Tokopedia dan Shopee. Sementara Ralali adalah contoh business to business, dia jualan kepada bisnis alias grosiran. Nah, dari segi pertumbuhan potensi dengan lebih dari 159 juta pembeli online dan tingkat penetrasi sebesar 58%, e-commerce di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. E-commerce menyumbang sekitar 20% dari total penjualan retail di negeri ini. Pasarnya gede ya. Coba kita lihat. Ini data yang dahulu ya dari kata data. Ternyata Shopee itu 167 juta yang hadir yang menggunakan, sementara Tokopedia 107 juta. Saya lupa ini tahun berapa, tapi kalau Anda masuk ke kata data yang terbaru angkanya nggak jauh dari sini. Nomor 3-nya adalah Lazada, lalu Blibli dan Bukalapak makin mengecil karena dia bergeser cara menjual dan metode platformnya, jadi e-commerce-nya sudah mulai ke B2B dia. Nah, marketplace live streaming ya, live streaming itu ketika kita jualan sambil kita live, kita melakukan video live, pembeli atau pengunjung bisa ngechat ya, bisa nanya-nanya dan sebagainya. Shopee masih 96%, TikTok 87%, Lazada 71% dan Tokopedia 62%. Kita bisa lihat awareness-nya atau kesadarannya. Jadi kalau kita pengguna Shopee ditanya gitu ya, dari pengguna online itu ditanya, "Kamu tahu Shopee yang live streaming?" Tahu. 96% bilang tahu, 4% aja yang enggak. Wow. Ini artinya apa? Anda bisa punya toko yang didatangi sama orang, ditanya langsung, berinteraksi langsung, real time, tanpa harus nyewa tempat, tanpa harus bikin fisiknya. Udah sama persis. Selanjutnya adalah data driven marketing. Ini adalah pemasaran berbasis data yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan analisa dari data konsumen. Dengan alat seperti Google Analytics, perusahaan dapat memahami pola perilaku pengguna dan mengoptimalkan kampanye pemasaran yang mereka bikin. Dia bisa lihat jam berapa yang lebih efektif, melakukan campaign seperti apa, orang dengan profil apa akan seperti apa dia berinteraksi dengan internet dan aplikasi. Informasi ini semua bisa dilihat dan datanya tersedia real time begitu besarnya. Selanjutnya saya ingin membahas tentang tantangan dan peluang pemasaran di masa depan. Setelah kita mengerti sekarang ya bahwa ternyata begitu banyak area dalam pemasaran. Ingat kita baru pengantar pemasaran, kita belum bahas yang mereknya. Maka kita bisa lihat ternyata sangat luas ya pemasaran itu. Tapi seru, tapi keren. Nah, tantangan dan peluang pemasaran di masa depan itu pertama adalah bagaimana mendapatkan dan menjaga kepuasan pelanggan yang sangat dinamis. Maksudnya dinamis apa? Naik turun. Hari ini bilang bagus, besok bilang jelek. Bisa kayak gitu. Begitu ada kejadian apa langsung komentarnya berubah. Konsumen saat ini lebih cerdas, lebih kritis, dan mudah beralih ke pesaing jika mereka tidak mendapatkan layanan atau produk yang memuaskan. Cepat benar. Ya, pindah itu mudah sekali. Persaingan global. Dengan globalisasi, perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan bisnis lokal, tapi juga dengan perusahaan dari seluruh dunia. Persaingan harga, kualitas, dan inovasi menjadi sangat ketat. Yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab sosial. Konsumen semakin peduli terhadap etika bisnis dan dampak sosial perusahaan. Perusahaan yang tidak beroperasi dengan tanggung jawab sosial atau lingkungan dapat kehilangan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya, pemasaran terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Ini juga jadi sesuatu pemahaman kita. Ya, kita pahami sekarang ada teknologi baru seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi pemasaran. Orang jualan di-reply oleh chatbot yang bukan manusia. Kita email, dikirimin email, konfirmasi semua dilakukan oleh bukan manusia.
robotisasi, otomatisasi. Pemasar yang dapat memanfaatkan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif. Demikian kita sudah pelajari semua pengantar pemasaran. Gimana? Makin tertarik dengan ilmu pemasaran? Ingat, pemasaran bukan penjualan. Penjualan adalah satu bagian dari marketing, dari pemasaran. Kalau menggunakan 4P atau 7P itu bagian dari place atau distribution. Itu bagian dari bagaimana menjual. Pemasaran adalah membuat orang untuk membeli lagi dan lagi. Tapi kalau penjualan membuat orang mau membeli. Bukan lagi dan laginya. Untuk membuat lagi dan lagi ada program-program pemasaran yang lain. Promosi, produk, ya, yang dirubah produknya. Harga yang dimainkan. Tidak hanya sekedar penjualan saja. Pelayanan, ya, bukti fisik, proses kerja. Itu semua harus dikelola dan harus dirancang dengan baik. Itulah sebabnya sehabis ini kita akan masuk lebih dalam dengan bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Ya, bauran atau campuran pemasaran tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tunggu komen Anda. Anda bisa langsung masuk ke YouTube, komen di YouTube atau masuk ke diskusi dari kuliah dan Anda jawab dan pertanyaan-pertanyaan di sana. Mari kita berdiskusi, mari kita belajar bersama. Jangan lupa tugasnya ya, kuisnya ya. Ingat, kuis cuma boleh dicoba 3 kali. Dan yang dipakai adalah hasil terakhir. Jadi kalau Anda merasa susah atau nggak paham kuisnya, tonton lagi videonya. Anda bisa menggunakan metode percepat video jadi ngomongnya lebih cepat. Sehingga Anda bisa dengar juga lebih nyaman. Namun Anda juga bisa menggunakan pause untuk membaca tulisannya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.